Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rifati Harunisa dari SKA 17A1 Stekom Kendal. Di sini saya akan menyampaikan etika dan profesionalisme keamanan sistem informasi. Langsung saja. Yang pertama, pengertian etika. Kata etik atau etika berasal dari kata ethos bahasa Yunani yang berarti karakter, watak kesusilaan, atau adat. Menurut Martin 1993, etika didefinisikan sebagai the discipline which can act as the perform index or reference for or control system. Dengan demikian, etika akan memberi semacam batasan maupun standar yang akan mengatur pergaulan manusia di dalam kelompok sosialnya. Etika dapat disimpulkan sebagai refleksi dari apa yang disebut dengan self-control, karena segala sesuatunya dibuat dan diterapkan dari dan untuk kepentingan kelompok sosial profesi itu sendiri. Pengertian profesionalisme. Kelompok profesional merupakan kelompok yang berkeahlian dan berkemahiran yang diperoleh melalui proses pendidikan dan pelatihan yang berkualitas dan berstandar tinggi, yang dalam menerapkannya hanya dapat dikontrol dan dinilai dari dalam oleh rekan sejawat sesama profesi sendiri. Kehadiran organisasi profesi dengan perangkat built-in mechanism berupa kode etik profesi diperlukan untuk menjaga martabat serta kehormatan profesi dan di sisi lain melindungi masyarakat dari segala bentuk penyimpangan maupun penyalahgunaan keahlian. Win Josubroto 1999. Disimpulkan bahwa profesi dapat memperoleh kepercayaan dari masyarakat bila mana dalam diri para elit profesional tersebut ada kesadaran kuat untuk mengindahkan etika profesi pada saat mereka ingin memberikan jasa keahlian profesi kepada masyarakat yang memerlukannya. Pengertian etika profesi. Etika adalah analisis moral dari suatu perbuatan manusia, perbuatan terhadap dirinya sendiri, pihak lain, dan terhadap lingkungannya, baik secara langsung maupun tidak langsung. Etika profesi adalah penggunaan bakuan dari evaluasi moral terhadap masalah penting dalam kehidupan profesional. Etika profesi mencakup dimensi pribadi dan dimensi sosial. Penyusunan suatu kode etik dan perilaku profesional bertujuan untuk memberi pedoman bagi anggota asosiasi dalam aspek-aspek etika dan moral, terutama yang berada di luar jangkauan hukum dan peraturan yang berlaku. Etika dalam sistem informasi mencakup privasi, akurasi, properti yang terdiri dari hak atas kekayaan intelektual, ada hak cipta, copyright, paten, rahasia perdagangan atau trade secret. Dan yang keempat, akses. Berikut saya jelaskan. Yang pertama, privasi. Privasi menyangkut hak individu untuk mempertahankan informasi pribadi dari pengaksesan oleh orang lain yang memang tidak diberi izin untuk melakukannya. Seperti kasus Jungmail, manajer pemasaran mengamati email bawahannya penjualan data akademis. Akurasi terhadap informasi merupakan faktor yang harus dipenuhi oleh sebuah sistem informasi. Ketidakakurasian informasi dapat menimbulkan hal yang mengganggu, merugikan, dan bahkan membahayakan. Kasusnya seperti terhapusnya nomor keamanan sosial
yang dialami oleh Edna Rice-Miller, Alter 2002 halaman 292. Yang kedua, kasus kesalahan pendeteksi misil Amerika Serikat. Properti perlindungan terhadap hak properti yang sedang digalakkan saat ini, yaitu yang dikenal sebagai properti, sebutan haki, hak atas kekayaan intelektual. Haki biasa diatur melalui hak cipta atau copyright, paten, dan rahasia perdagangan trade secret. Hak cipta adalah hak yang dijamin oleh kekuatan hukum yang melarang penduplikasian kekayaan intelektual tanpa seizin pemegangnya. Hak seperti ini mudah untuk didapatkan dan diberikan kepada pemegangnya selama masa hidup penciptanya plus 70 tahun. Paten merupakan bentuk perlindungan terhadap kekayaan intelektual yang paling sulit didapatkan karena hanya akan diberikan pada penemuan-penemuan inovatif dan sangat berguna. Hukum paten memberikan perlindungan selama 20 tahun. Hukum rahasia perdagangan atau trade secret. Hukum rahasia perdagangan melindungi kekayaan intelektual melalui lisensi atau kontrak. Pada lisensi perangkat lunak, seorang yang menandatangani kontrak menyetujui untuk tidak menyalin perangkat lunak tersebut untuk diserahkan pada orang lain atau dijual. Akses fokus dari masalah akses adalah pada penyediaan akses untuk semua kalangan. Teknologi informasi diharapkan malah tidak menjadi halangan dalam melakukan pengaksesan terhadap informasi bagi kelompok orang tertentu, tetapi justru untuk mendukung pengaksesan untuk semua pihak. Masalah keamanan dalam sistem informasi. Ancaman terhadap sistem informasi dibagi menjadi dua macam, yaitu ancaman pasif dan ancaman aktif. Dari ancaman pasif sendiri ada 3, yaitu bencana alam dan politik, contohnya gempa bumi, banjir, perang, dan kebakaran. Yang kedua, kesalahan manusia, contohnya kesalahan memasukkan dan penghapusan data. Yang ketiga, kegagalan sistem, contoh gangguan listrik, kegagalan HW, dan fungsi SW. Yang kedua, ancaman aktif. Dari ancaman aktif sendiri ada kecurangan dan kejahatan komputer, penyelewengan aktivitas, penyalahgunaan kartu kredit, sabotase, pengaksesan oleh orang yang tidak berhak, program yang jahat atau usil, contohnya virus, cacing, trojan, bom waktu, dan lain-lain. 6 metode penetrasi terhadap sistem berbasis komputer. Yang pertama ada pemanipulasian masukan, yang kedua pengganti program, yang ketiga pengubahan berkas secara langsung, yang keempat pencurian data, yang kelima sabotase, yang keenam penyalahgunaan dan pencurian sumber daya komputasi. Berikutnya hackers dan cracker. Hacker para ahli komputer yang memiliki kekhususan dalam menjebol sistem komputer dengan tujuan untuk publisitas. Sedangkan cracker menjebol sistem komputer dan yang bertujuan melakukan pencurian dan merusak sistem. Beberapa teknik yang digunakan untuk melakukan hacking, yaitu ada 3, ada denial of service, sniffers, dan spoofing.
Yang pertama, denial of service. Denial of service dilaksanakan dengan cara membuat permintaan yang sangat banyak terhadap suatu situs sehingga sistem menjadi macet dan kemudian dengan mencari kelemahan pada sistem SI, pelaku melakukan serangan terhadap sistem. Yang kedua, sniffer. Sniffer diimplementasikan dengan membuat program yang dapat melacak paket data seseorang ketika paket tersebut melintasi internet, menangkap password atau menangkap isinya. Yang terakhir, yang ketiga, spoofing. Melakukan pemalsuan alamat email atau web dengan tujuan menjebak pemakai agar memasukkan informasi yang penting seperti password atau nomor kartu kredit. Berbagai kode jahat atau usil menjadi ancaman bagi sistem komputer, yaitu ada virus, cacing atau worm, boom logika atau boom waktu, yaitu logic boom atau time boom. Yang keempat, kuda trojan atau trojan horse. Dari virus sendiri, virus berupa penggalan kode yang dapat menggandakan dirinya sendiri dengan cara menyalin kode dan menempelkan ke berkas program yang dapat dieksekusi. Kemudian cacing atau worm, program yang dapat menggandakan dirinya sendiri dan menulari komputer dalam jaringan. Berikut bom logika atau bom waktu, program yang beraksi karena dipicu oleh suatu kejadian atau setelah selang waktu berlalu. Kuda trojan. Kuda trojan program yang dirancang agar dapat digunakan untuk menyusup ke dalam sistem. Ya. Pengendalian sistem informasi. Yang macam kontrol yang pertama, kontrol administratif. Contoh tindakannya, yang pertama mempublikasikan kebijakan kontrol secara formal. Yang kedua, mempublikasikan prosedur dan standar. Yang ketiga, perekrutan personel secara berhati-hati. Yang keempat, pemisahan tugas dalam suatu pekerjaan, membuat rencana pemulihan terhadap bencana. Yang terakhir itu ya. Yang kedua, kontrol pengembangan dan pemeliharaan sistem. Contoh tindakannya, yang pertama, melakukan audit terhadap proses untuk menjamin pengendalian dan penelusuran sistem. Yang kedua, mengkaji pasca implementasi. Yang ketiga, memastikan bahwa pemeliharaan yang dilakukan terautorisasi. Yang keempat, mengaudit dokumentasi. Yang ketiga, kontrol operasi. Contoh tindakan yang pertama, mengontrol akses terhadap pusat data. Yang kedua, mengontrol personel pengoperasi. Yang ketiga, mengontrol pemeliharaan peralatan-peralatan. Yang keempat, mengontrol penyimpanan arsip. Yang kelima, melindungi dari virus. Yang keempat, proteksi terhadap pusat data secara fisik. Contoh tindakan ada 3, yaitu mengontrol lingkungan, melindungi terhadap kebakaran dan banjir, menyimpan sumber listrik darurat. Yang kelima, kontrol perangkat keras, yaitu ada sistem komputer fault sampai toleran. Yang keenam, kontrol terhadap akses komputer. Ada 2 contoh tindakannya berikut: mengidentifikasi dan melakukan autentikasi terhadap pemakai dan firewall. Yang ketujuh, kontrol terhadap akses informasi, yaitu ada enkripsi. Yang kedelapan, kontrol terhadap perlindungan terakhir, yaitu rencana pemulihan terhadap bencana dan asuransi. Yang terakhir 8, kontrol aplikasi. Kontrol terhadap masukan, pemrosesan dan keluaran.
kontrol terhadap basis data, kontrol terhadap telekomunikasi. Sekian dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.